Jadi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha juga mematahkan pendapat atau orang-orang yang ingin mencari celah untuk memojokkan Nabi Muhammad SAW yang katanya gemar perempuan, gemar menikah. Ternyata saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, betul-betul Rasulullah tidak melakukan poligami. Sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah bersedia mengklik video kali ini. Baiklah, di video kali ini saya akan mengisahkan tentang pernikahan pertama Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bagaimana kisahnya sehingga mereka ketemu dan menikah dalam suatu rumah tangga percontohan kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk ke videonya. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, pengasuhan Rasulullah beralih kepada pamannya Abu Thalib. Nah, pada saat ikut ke keluarga pamannya ini Abu Thalib ini secara ekonomi pas-pasan dan mempunyai banyak sekali anak. Jadi pada saat mereka mau makan, itu kebiasaan anak-anak Abu Thalib ini berebut makanan. Karena Nabi Muhammad ini tidak seperti anak-anaknya yang suka rebutan makanan, akhirnya Abu Thalib berpesan kepada istrinya untuk memisahkan makanan Nabi Muhammad. Karena dia sangat tahu bahwa keponakannya ini berbeda dengan anak-anaknya. Nah, pada suatu hari, entah kenapa Rasulullah ini menangis. Kepingin sekali ikut pamannya untuk berdagang ke negara Sam. Jadi tidak biasanya Nabi Muhammad ini, waktu itu masih kecil ya teman-teman, menangis berpegangan dengan Abu Thalib untuk kepingin sekali ikut diajak dalam kafilah dagang pada saat itu. Akhirnya melihat situasi itu, Abu Thalib bawalah Nabi Muhammad ini pergi ikut di dalam kafilah dagang mereka menuju Sam. Nah, di Sam ini ada seorang pendeta Nasrani yang masyhur, teman-teman pasti tahu namanya. Karena pada saat kita sekolah dulu, masih kecil dulu, sering sekali itu masuk di dalam soal ujian pendidikan agama. Siapa nama pendeta Nasrani yang mengenali Nabi Muhammad? Nah, disinilah ini namanya pendeta Bahira. Nah, pendeta Bahira ini punya kebiasaan, jadi di bangunan gereja itu ada semacam jendela kecil yang kalau melihat itu bisa melihat jauh keluar. Jadi pendeta Bahira ini dia sudah paham bahwasannya nanti akan lahir seorang nabi penutup akhir zaman lengkap dengan semua ciri-cirinya. Nah, pada saat kafilah Abu Thalib tadi datang ke dekat gereja itu, pada saat itu Bahira memperhatikan ada awan hitam yang menaunginya. Kemudian Bahira pada saat kafilah Nabi ini berhenti dan istirahat di sekitar gereja itu, kemudian Bahira mendatangi mereka dan mengundangnya untuk menjamu makan seluruh rombongan kafilahnya pamannya Nabi ini. Jadi karena Nabi Muhammad ini masih kecil dan adat istiadat orang Mekah, jika ada perjamuan makan itu anak-anak tidak boleh ikut dulu di antara orang-orang yang dewasanya. Jadi ketika pendeta Bahira memanggil seluruh anggota kafilah itu untuk datang ke gereja dan makan, kemudian Bahira bertanya, kalian dari mana? Kami dari Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Jadi kemudian Bahira, apakah ada di antara rombongan kalian yang belum ikut dalam perjamuan makan? Abu Thalib menjawab, bahasanya semuanya sudah ikut, kecuali satu anak kecil yang menunggu di luar. Kemudian pendeta Bahira menyuruh memanggil Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad masuk, pendeta Bahira langsung memeriksa tanda kenabian Nabi yang ada di pundaknya. Kemudian Bahira bertanya, ini anak siapa? Siapa wali dari anak ini? Kemudian Abu Thalib menjawab, dia adalah anak saya atau putra saya. Kemudian Bahira menjawab lagi jawaban Abu Thalib bahwasanya kalau memang benar anak ini adalah bakal menjadi seorang nabi penutup zaman, kamu bukanlah ayahnya. Ayah anak ini sudah meninggal pada saat anak ini masih di dalam kandungan.
Kalau benar kamu walinya berarti kamu pamannya. Kemudian Bahira mengatakan kepada Abu Thalib bahwasanya Nabi Muhammad ini jangan lagi dibawa untuk pergi berdagang jauh seperti ini karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nah, mendengar perkataan pendeta Bahira, akhirnya Rasulullah tidak lagi dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad pun beralih profesi untuk membantu ekonomi pamannya tadi yang agak sedikit kekurangan ya teman-teman. Akhirnya beliau ikut menggembala ternak. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini memang selalu dijaga untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan matanya pun tidak pernah menyaksikan sesuatu yang maksiat ya teman-teman. Jadi pada saat itu kebiasaan adat orang Mekah jika ada pesta-pesta pernikahan, itu mereka menghadirkan perempuan-perempuan untuk bernyanyi, untuk berjoget-joget yang erotis dan segala macam. Jadi teman-temannya pada saat menggembala kambing itu sering bercerita ke Nabi Muhammad. Mereka semua sering menyaksikan itu kecuali Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad penasaran dengan cerita teman-temannya. Akhirnya pada suatu hari Nabi Muhammad meminta izin kepada teman-temannya untuk bersedia menjaga hewan gembalaannya supaya dia bisa menonton pertunjukan yang tarian-tarian yang maksiat itu ya teman-teman. Tapi qadarullah karena Allah ingin menjaga Nabi ini dari hal-hal yang bersifatnya haram dan maksiat, akhirnya sebelum terjadinya pertunjukan itu Nabi Muhammad merasakan merasakan rasa kantuk yang sangat berat. Akhirnya Nabi Muhammad sebelum pertunjukan itu dimulai, beliau sudah tertidur. Ketika terbangun, acara itu sudah selesai. Hal itu terjadi tidak hanya sekali. Jadi hal itu terjadi berulang sampai 3 kali. Pada akhirnya Nabi Muhammad menyerah. Berarti memang Allah tidak mengizinkan beliau untuk melihat hal-hal seperti itu. Akhirnya terjagalah pandangan beliau. Kemudian juga para ulama meriwayatkan bahwasanya pada saat pertama kali Amr bin Luhai dulu yang membawa patung-patung dari luar Mekah masuk ke dalam Mekah itu juga memberi peraturan untuk semua jamaah haji yang ingin bertawaf di Ka'bah harus membeli pakaian buatan mereka. Jika tidak mampu membelinya, maka harus melakukan tawaf dalam keadaan tidak menggunakan pakaian atau ya begitu teman-teman ya. Nah, Nabi Muhammad selama kejadian itu ada di antara orang yang berhaji itu tidak menggunakan pakaian, Nabi Muhammad tidak pernah berada di sekitar Ka'bah, jadi selalu terjaga. Rasulullah selalu terjaga, baik pandangannya, pendengarannya, dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah menggembala, pada saat usianya sekitar 21-an tahun, ya teman-teman, Nabi Muhammad beralih lagi profesinya menjadi seorang pedagang. Jadi Rasulullah biasa baru memulai usaha. Jadi banyak saudagar-saudagar Mekah yang menitipkan barangnya ke Rasulullah, kemudian dibawa oleh Rasulullah sampai ke negeri Sam. Kemudian karena Rasulullah ini berdagangnya jujur, jika ada orang bertanya produknya, jika ada orang bertanya tentang produknya, dia menjelaskan dengan detail dan jujur. Jadi kalau misalnya ini kualitasnya grade A, dia memang menceritakan bahwasanya ini kualitasnya lebih baik dibandingkan yang ini lebih baik daripada yang ini. Jadi Rasulullah tidak pernah melebih-lebihkan tentang kualitas produknya. Dan masalah harga pun Rasulullah tidak terlalu mengambil keuntungan yang berlebihan. Jadi akhirnya perdagangan Rasulullah selalu lebih cepat terjual atau laku dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang sesama pedagang. Nah, karena kejujuran itulah akhirnya masyhur Nabi Muhammad ini di kalangan para pembeli produknya di negeri Sam ini, banyak sekali pelanggan-pelanggan yang menyukai produk-produk Nabi.
Cara atau kejujuran Nabi dalam berdagang ini terdengarlah oleh seorang saudagar perempuan di Mekah yang bernama Siti Hadijah bin Khuwailid. Jadi konon katanya ya teman-teman, jika harta dari semua saudagar-saudagar Mekah itu jika dikumpulkan masih tidak menyamai kekayaannya Siti Hadijah pada saat itu. Jadi sekilas tentang profil Siti Hadijah ini, jadi memang binti Khuwailid. Jadi Khuwailid ini memang seorang saudagar juga. Kemudian Siti Hadijah menikah dengan suami pertamanya yang juga seorang saudagar atau pedagang kaya raya, kemudian meninggal dunia. Jadi mewarisi kekayaan dari suami pertamanya. Kemudian menikah lagi dengan suaminya yang kedua, meninggal juga, dan suami yang kedua ini juga sebagai seorang saudagar atau pedagang yang kaya raya. Jadi Hadijah ini mewarisi banyak sekali kekayaan dari kedua suaminya. Kemudian dia melanjutkan perdagangan itu, tapi bukan dia yang berdagang. Biasanya Hadijah ini mengambil satu orang laki-laki yang menjalankan perdagangannya, produk-produk dia sampai ke keluar kota Mekah. Bisa kita katakan menjadi pegawainya Khadijah ini bernama Maisarah. Jadi kalau Maisarah ini jangan kalian bayangkan perempuannya teman-teman, karena nggak ada sitinya. Jadi Maisarah ini seorang laki-laki. Pada saat itu Nabi Muhammad pun bergabung dengan Siti Hadijah untuk membawa produk-produk Siti Hadijah, dibawalah ke berdagang keluar Mekah sampai ke negeri Sam. Jadi di situ Maisarah memperhatikan cara Nabi Muhammad ini berdagang. Kebiasaan kafilah dagang kota Mekah membawa produk ke luar Mekah sampai ke negeri Sam. Setelah mereka selesai urusan perdagangannya atau habis terjual produknya, biasanya mereka tidak langsung pulang ke Mekah, tapi menikmati keuntungan ini dulu di sini dengan cara bersenang-senang. Macam-macam kesenangan di sini mereka lakukan. Dan pulang. Nah, Nabi Muhammad bedanya di sini teman-teman, ketika dari Mekah dia membawa produk keluar Mekah, itu ke daerah Syam tadi, karena dia tadi sudah banyak pelanggan yang percaya dengan produknya, dengan kualitas produknya, dan kemudahan dalam bertransaksi. Karena Rasulullah sangat mudah sekali. Jika sudah menguntungkan, dia tidak terlalu mengambil untung yang sangat besar. Akhirnya, di antara kafilah yang dari Mekah ini, selalu Rasulullah yang paling duluan habis produknya. Tapi Rasulullah tidak ikut bersenang-senang. Malah Rasulullah dengan keuntungannya itu membeli kembali produk yang ada di Syam, kemudian dibawa kembali ke Mekah. Jadi dari Mekah menghasilkan keuntungan, dari Syam nantinya membawa juga produk yang akan menghasilkan keuntungan. Jadi 2 kali lipat keuntungan atau penghasilan dari sekali perjalanan dalam berdagang. Jadi Rasulullah selalu pulang duluan. Ketika bersama rombongannya masih bersenang-senang, Rasulullah cepat pulang, dan karena sifat amanah yang ada di dalam diri Rasulullah, pada saat tiba ke Mekah, Rasulullah tidak berlama-lama mendatangi yang punya modal atau yang punya produk tadi, termasuklah Siti Hadijah tadi. Jadi dia cepat selesaikan apa-apa produk yang laku yang dia bawa, seberapa dia langsung setor ke punya owner ini yang ternyata adalah Siti Hadijah tadi. Kemudian sering bertanya kepada pegawainya Maisarah, bagaimana perjalanan Maisarah dengan Nabi Muhammad dalam berdagang menuju ke Syam dengan membawa produk-produknya. Kemudian Maisarah dengan bersemangat dan senang hati menceritakan semua kelebihan-kelebihan Nabi, cara Nabi berdagang yang jujur, cara Nabi memudahkan dalam hal bertransaksi, dan menjelaskan kualitas produknya tanpa melebih-lebihkan. Kemudian Maisarah juga bercerita kepada Hadijah bahwasannya ada suatu keanehan yang dia perhatikan kepada Nabi ini. Bahwasanya setiap Maisarah melihat ke arah langit, selalu ada awan hitam yang menaungi kemanapun Nabi Muhammad berjalan untanya. Jadi Maisarah agak bertanya-tanya,
kenapa awan ini selalu mengikuti Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa kepanasan di situasi gurun yang sangat panas. Kemudian untuk membuktikan itu, apakah ini hanya kebetulan? Maisarah pernah pada saat dalam beristirahat dalam melakukan perjalanan itu mengajak Nabi Muhammad untuk lomba lari. Jadi pada saat lomba lari itu Maisarah memperhatikan ke atas, ke arah langit, dan ternyata ketika lari awan hitam itu tetap mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian keanehan selanjutnya, Nabi Muhammad pernah duduk di bawah kayu. Sebatang kayu itu hanya seorang nabi atau rasul ya yang bisa duduk di bawah pohon itu. Jadi Maisarah melihat ketika Nabi beristirahat, berteduh di bawah pohon itu, dahan-dahan pohon itu seperti melengkung, menutupi di sekitaran Nabi supaya terhindar dari panas teriknya matahari. Kemudian dari cerita-cerita Maisarah itu, akhirnya tumbuhlah perasaan tertarik Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Siti Khadijah, dia bercerita kepada Nafisa bahwasanya dia ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suaminya. Kemudian pergilah Nafisa ke rumahnya Nabi Muhammad. Jadi saat itu Nabi Muhammad masih tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Jadi di riwayat juga para ulama bercerita bahwasanya saat Nafisa datang ke rumah Nabi Muhammad, di situ juga ada pamannya Abu Thalib. Kemudian Nafisa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, mengapa kamu belum menikah?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Saya belum cukup bekal." Jadi dalam tafsirannya, bekal itu kalau kita tafsir pada saat ini, kata sebagian ulama, itu mengisyaratkan seperti saya belum mapan, saya belum mempunyai tabungan yang cukup, bahkan saya belum memiliki rumah, seperti itu. Jadi dijawab kembali oleh Nafisa bahwasanya tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu, karena sesungguhnya wanita yang berminat kepadamu ini sudah terkumpul semuanya ada pada perempuan ini. Harta berlebih, derajat yang tinggi, kecantikan, semua ada pada wanita ini. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Siapa?" Dijawab kembali oleh Nafisa, "Khadijah." Nabi Muhammad terkejut dan merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang Khadijah yang dia tahu banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang kaya, yang mempunyai kekayaan, terus mempunyai derajat yang tinggi, tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy yang ingin menikah dengan Khadijah tetapi ditolak. Sedangkan Nabi Muhammad hanyalah seorang pemuda yang masih baru mau menjalankan bisnis yang kecil-kecilan. Kenapa Khadijah berminat kepada dirinya? Jadi akhirnya Nafisa meyakinkan Nabi Muhammad bahwasanya serahkan semua urusan itu kepada saya, kata Nafisa. Akhirnya di situ terjadilah keberlanjutan dari maksud dari Siti Khadijah ini. Akhirnya bertemulah kedua belah pihak keluarga Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Nah, dari pihaknya Khadijah diriwayatkan bahwasanya di situ ada sepupunya, ada orang tuanya, dan dari Nabi Muhammad ada pamannya Abu Thalib dan Hamzah atau Abbas ya dalam sebuah riwayat. Jadi akhirnya terjadilah pernikahan terbaik sepanjang zaman antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Di situ juga diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad memberikan mahar yang lumayan fantastis ya teman-teman, sebanyak 100 ekor unta. Jadi kalau dirupiahkan itu besar sekali. Jadi ini juga mematahkan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menikahi Khadijah hanya karena hartanya. Tapi ternyata Nabi Muhammad mampu memberikan mahar sebesar itu. Artinya Nabi Muhammad bukanlah orang yang miskin. Mungkin kalau dibandingkan dengan harta yang dimiliki Khadijah, mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi dengan terpenuhinya mahar sebanyak itu, bisa kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seorang yang miskin. Nah, di dalam perkawinan ini, Nabi Muhammad tidak serta-merta berdiam diri. Jadi bisnis atau perdagangan Khadijah kemudian
diserahkan atau dikendalikan oleh Nabi Muhammad. Nah, dari perkawinan ini juga nantinya akan lahir ke 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Yang kita tahu, yang anak laki-laki bernama Abdullah dan Qasim. Jadi Abdullah dan Qasim ini diriwayatkan bahwasanya meninggal dalam umur 2 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka meninggal pada saat sudah bisa menunggangi kuda. Kalau dihitung-hitung, anak yang bisa menunggangi kuda itu sekitar umur 7 tahunan. Kemudian putri-putri beliau ada 4 orang, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah Az-Zahra. Jadi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha juga mematahkan pendapat atau orang-orang yang ingin mencari celah untuk memojokkan Nabi Muhammad SAW yang katanya gemar perempuan, gemar menikah. Ternyata saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, betul-betul Rasulullah tidak melakukan poligami, tidak memberikan madu kepada Siti Khadijah sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Bahkan saking mencintai Siti Khadijah, saat meninggalnya pun Rasulullah masih sering sekali mengingat-ingat kenangannya bersama istrinya Siti Khadijah, yang sikap itu membuat beberapa istri-istri beliau yang lainnya merasa cemburu dengan Siti Khadijah. Nah, pernikahan-pernikahan yang dengan istri-istri yang lainnya yang berjumlah ada yang bilang 9, 11, itu terjadi setelah Siti Khadijah wafat. Dan pernikahan-pernikahan Rasulullah yang selanjutnya itu juga bukan karena keinginan sendiri atau hanya karena nafsu, tetapi itu mengikuti perintah Allah dengan macam-macam tujuannya. Ada yang karena untuk menetapkan hukum syariat, ada yang untuk memperluas jangkauan mengislamkan atau mengajak orang masuk ke Islam, atau untuk menaikkan derajat sahabat-sahabatnya. Nah, jadi itulah ya teman-teman, cerita bagaimana Rasulullah bertemu dan berjodoh dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah-salah, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.